Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, jamal hati kami, supaya menjadi tanah yang subur untuk menerima taburan firman Tuhan. Hikmat, akal budi dan kebijaksanaan berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema hidup dalam Kristus yang akan kita selidiki dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hidup dalam Kristus adalah hidup dalam proses, dan bagaimana sebenarnya? Proses seperti dari biji yang masuk dalam tanah, bertumbuh mulai dari akar, batang, daun, dan seterusnya. Jadi yang pertama, hidup dalam Kristus harus berakar. Akar ini sangat penting untuk menunjang sebuah tumbuhan. Demikian juga hidup kita. Mari masuk dalam firman Tuhan, supaya kita bisa mengambil sumber kehidupan dari firman Tuhan itu. Sumber-sumber yang Tuhan sediakan melalui kebenaran firman-Nya. Demikian juga, kita akan menerima kekuatan ketika kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Ketika menghadapi badai, ketika menghadapi angin, pohon yang tinggi itu akan ditopang oleh akar sehingga tidak roboh. Selanjutnya yang kedua, hidup dalam Kristus berarti mengalami pertumbuhan, mengenal pribadi dan karakter Tuhan Yesus, sifat-sifat, kerendahan hatinya, dan teladan hidupnya bagi kita. Kita perlu meneladani Tuhan Yesus supaya kita menjadi semakin sempurna. Karena Tuhan mau kita semakin menjadi seperti Kristus. Dan itu juga butuh proses bertumbuh. Batang, daun menunjukkan kehidupan yang nyata. Dan bukan hanya berakar, bertumbuh, tetapi yang ketiga juga berbuah. Buah yang bisa dinikmati, yaitu ucapan syukur dan memuji Tuhan atas segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengasihi, melayani, dan membawa jiwa baru kepada Tuhan. Itulah buah-buah yang nyata yang mestinya kita persembahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita hidup dalam Kristus. Kemudian apa yang perlu kita usahakan dalam hidup kita ini? Yang pertama, mari kita berusaha supaya kita benar-benar berakar dalam kuat di dalam firman Tuhan. Dan selanjutnya, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus dan kehendak-Nya. Sehingga kita bisa mengucap syukur, memuji Tuhan, dan memenangkan jiwa baru. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hidup dalam Kristus berarti hidup, berakar, dan bertumbuh dalam iman yang benar, dan juga melimpah dengan ucapan syukur dalam segala hal. Semua pasti akan indah pada waktunya, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas renungan yang singkat. Biarlah ini menjadi dasar bagi kami untuk hidup di dalam Tuhan, dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat, untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu,
urapi kami. Biarlah firman Tuhan Kau meteraikan di dalam hati kami, pada saatnya menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.